Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gue bakal bahas market cryptocurrency. Tetapi yang terpenting informasi pembahasan kali ini datang dari negara US dan juga negara Cina. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi untuk pembahasan kali ini ada plus minusnya ya, ataupun positif dan juga negatif. Jadi yang pertama mengenai negara Amerika Serikat yang katanya digadang-gadang potensi gagal bayar hutang, di mana deadline tersebut itu akan ditetapkan tanggal 1 Juni. Begitupun untuk informasi yang kedua ataupun poin yang kedua datang langsung dari negara Cina. Nah, ini pun sama juga bertepatan di tanggal 1 Juni, di mana deadline yang sudah ditentukan dan juga ditetapkan terhadap negara US. Tapi tanggal 1 Juni pun ada event positif dia yang datang langsung dari negara Cina. Dan selain itu di sini juga dengan adanya suatu statement yang telah datang dari negara Cina, ternyata mendapatkan suatu dukungan dari salah satu CEO bursa terbesar dunia, yaitu Changpeng Zhao. Wow, ini sangat-sangat menarik sekali pembahasan kali ini. Tapi sekali lagi tetap disclaimer on that dior ya. Jadi kalian tetap lakukan riset secara mandiri. Ini hanya menurut perspektif gue pribadi aja. Tapi yang terpenting ya pembahasan kali ini mengenai negara US yang potensi gagal bayar utang. Tentu ini akan berdampak sekali terhadap beberapa aset-aset beresiko, terutama untuk sektor industri cryptocurrency. Oke, jadi sebelum lanjut ke pembahasan di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Walaupun gue di sini tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, jadi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa kita cek-cek kondisi market cryptocurrency terlebih dahulu ya. Apakah kondisi market sekarang sedang mengalami penurunan atau sedang mengalami pemulihan? Oke, sekarang kita masuk ke dalam coin market cap. Ternyata untuk kondisi market cryptocurrency sekarang nampaknya sedang merah merona ataupun sedang kebakaran. Dan mengenai market cap secara global pun di industri cryptocurrency mengalami penurunan sekitar 0,80%. Walaupun ternyata dari segi penurunan market cap secara global sangat-sangat tipis sekali ya. Tetapi ternyata ini sangat berdampak terhadap beberapa altcoin. Dan salah satunya adalah raja cryptocurrency yaitu Bitcoin. Dimana untuk Bitcoin sekarang telah mengalami penurunan 1,26% dan harganya sudah di 26.378 US dollar. Ada juga Ethereum mengalami penurunan hampir 1%. Ada juga di sini untuk XRP, Cardano, dan beberapa altcoin pun lebih cenderung mengalami penurunan, walaupun ada sebagian altcoin yang mengalami kenaikan. Oke, jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama di sini adanya suatu updatean dari media Coindex Indonesia ya. Jadi di sini yang telah disampaikan oleh media tersebut adalah Amerika Serikat sedang di ujung tanduk dan tanggal 1 Juni batas terakhir utang negara gimana untuk Bitcoin. Nah, jadi di sini kira-kira seperti apa nih ya dampak terhadap market cryptocurrency? Salah satunya adalah raja kripto yaitu Bitcoin. Jadi kurang lebih di sini Amerika Serikat memang sekarang sedang di ujung tanduk ya, di mana tanggal 1 Juni adalah batas terakhir untuk negara Amerika Serikat ini harus bayar utang. Tetapi sampai dengan sejauh ini banyak sekali rumor yang beredar bahwa negara US potensi gagal bayar hutang. Wow, ini mengerikan sekali gitu ya. Dan mungkin dari teman-teman pun bisa menyaksikan tadi ya kondisi market cryptocurrency sedang merah merona atau kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Mungkin dari beberapa investor sekarang sedang wait and see terlebih dahulu karena ada yang sedang ditunggu-tunggu tepatnya di tanggal 1 Juni mendatang. Jadi apakah dari US ini mampu bayar hutang atau gagal bayar hutang? Ketika memang dari US potensi gagal bayar hutang ini akan sangat berdampak sekali terhadap market cryptocurrency, begitupun juga dengan beberapa aset-aset berisiko yang lain. Nah, tapi dengan adanya suatu informasi seperti ini belum valid 100% ya. Dari negara US tersebut itu apakah potensi gagal bayar hutang atau mampu bayar hutang, karena sekarang sedang ada tahap negosiasi dan juga pertemuan dari Presiden Amerika Serikat yaitu Joe Biden dengan Ketua DPR Amerika Serikat yaitu Kevin McCarthy. Nah, jadi informasinya adalah Ketua DPR Amerika Serikat menolak menaikkan pajak di tengah negosiasi batas utang. Nah, jadi sebetulnya di sini kedua belah pihak antara Presiden dan juga Ketua DPR Amerika Serikat yang bernama Kevin McCarthy sedang ada pertemuan gitu ya. Di mana di sini Presiden Joe Biden sedang negosiasi terhadap Ketua DPR Amerika Serikat yang bernama Kevin McCarthy, di mana yang diinginkan oleh Presiden Joe Biden ini Ketua DPR harus menaikkan pajak supaya bisa mendapatkan income tambahan untuk pemasukan kas negara. Mungkin seperti itu yang diinginkan oleh Presiden Joe Biden. Di mana sekarang waktu semakin mepet ya, tanggal 1 Juni hanya terhitung
berlangsung beberapa hari lagi. Jadi mungkin inilah satu-satu langkah yang harus dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat yang bernama Joe Biden. Jadi Ketua DPR Amerika Serikat sendiri harus menaikkan pajak. Namun ternyata dengan adanya suatu pertemuan seperti ini dan juga tahap negosiasi antara Presiden dan juga Ketua DPR, di sini Ketua DPR Amerika Serikat menolak ya untuk menaikkan pajak di negara Amerika Serikat. Nah, jadi kira-kira apa nih alasan kenapa dari Ketua DPR ini menolak keinginan dari Presiden Amerika Serikat yang bernama Joe Biden? Nah, jadi kurang lebih alasannya itu adalah saat negosiasi pelaporan utang sedang berlangsung, Ketua DPR Amerika Serikat yang bernama Kevin McCarthy dengan tegas menyatakan dia tidak akan menaikkan pajak, dan selain itu McCarthy mencatat bahwa masalah utama yang harus diatasi adalah pengeluaran yang terjadi di Washington. Nah, jadi inilah alasan kenapa dari Ketua DPR Amerika Serikat sendiri menolak mentah-mentah keinginan ataupun permintaan dari Presiden Amerika yang bernama Joe Biden. Jadi alasan utamanya adalah mungkin menurut dari Ketua DPR tersebut, menaikkan pajak bukanlah solusi ya untuk Amerika Serikat bisa bayar utang. Tetapi yang harus dilakukan oleh kepresidenan ataupun kepemimpinan Amerika Serikat yang bernama Joe Biden adalah masalah utamanya itu datang dari pengeluaran yang terjadi di Washington. Mungkin pengeluaran dari anggaran negara atau mungkin dengan singkatan APBN. Ya, itu yang harus dikurangkan. Bukan dari segi pajak yang harus dinaikkan. Karena masalah utama menurut dari Ketua DPR ini bukan dari perpajakan. Tapi masalah utamanya itu adalah mengenai pengeluaran anggaran ya yang telah terjadi di Washington DC. Dan selain itu di sini baik McCarthy dan juga Presiden Joe Biden mengakhiri pertemuan pada hari Senin tanpa kesepakatan baru. Dan selain itu hanya ada 10 hari sebelum potensi gagal bayar utang Amerika Serikat dan dapat menimbulkan implikasi bencana bagi perekonomian negara. Nah, jadi pertemuan tersebut gagal mentah-mentah gitu ya. Dari apa yang telah disampaikan oleh Joe Biden dan juga permintaan Joe Biden salah satu presiden terhadap Ketua DPR, namun ternyata pertemuan itu tidak ada hasil apapun. Jadi hasilnya itu sama sekali tidak ada dan ini ditolak mentah-mentah oleh Ketua DPR Amerika Serikat yang bernama Kevin McCarthy. Di mana di sini waktu semakin mepet gitu ya. Dalam sebuah kesepakatan ini tidak ada hasil dan hanya terhitung sekitar 10 hari saja gitu ya dengan adanya suatu penulisan seperti ini untuk negara Amerika Serikat potensi gagal bayar hutang. Dan apa dampaknya? Di sini juga dampaknya akan menimbulkan implikasi bencana bagi perekonomian negara. Tapi bukan hanya untuk perekonomian negara US saja, begitupun dengan beberapa negara bagian yang sangat mendominasi atau menggunakan mata uang US dollar ya. Jadi ini akan sangat berdampak sekali terhadap kondisi beberapa negara yang lain, begitupun juga dengan aset-aset beresiko dan salah satunya adalah cryptocurrency. Dan untuk informasi selanjutnya di mana di sini datang dari negara Cina yang telah diupdate oleh akun Twitter Bitcoin Magazine. Nah, ini informasi yang sangat-sangat positif sekali gitu ya, informasi yang telah datang dari negara China tersebut. Jadi jaringan Central Television Cina baru saja menyiarkan berita bahwa Hong Kong mengizinkan investor retail untuk membeli Bitcoin. Cina diam-diam mengizinkannya lagi. Wow. Jadi sebetulnya sebelumnya itu ya statement dari negara Cina sendiri yang telah dibawa kepemimpinan dari Xi Jinping, dia telah mengeluarkan bahwa cryptocurrency di-banned di negara Cina ataupun Hong Kong. Tapi kenapa nih ya secara diam-diam dia telah mengizinkan kembali atau membuka kembali perdagangan sektor industri cryptocurrency. Nah, jadi di sini spekulasinya adalah mungkin ya dengan sekarang negara US sedang potensi gagal bayar hutang dan juga US telah mengeluarkan statement bahwa dia akan mengeluarkan program dan juga menyiapkan pasukan untuk beberapa pasukan tersebut itu melarang cryptocurrency beredar di negara Amerika Serikat. Nah, jadi dengan adanya suatu informasi seperti itu dengan negara Cina sendiri ya, dia juga telah mengeluarkan gerakan di mana adanya suatu kolaborasi dari kelima negara yaitu Brazil, Rusia, India, China dan juga South Africa. Nah, jadi dengan BRICS tersebutlah gitu ya, mungkin di sini adalah salah satu peluang emas untuk negara Cina bisa mengambil alih dari kepemimpinan negara Amerika Serikat. Mungkin spekulasi gua sendiri dan juga perspektif gua ya ke arah sana, kenapa Cina sekarang secara diam-diam mengizinkannya lagi. Ya, jadi kurang lebih seperti itu spekulasinya. Dan untuk informasi selanjutnya di sini pun datang dari salah satu media yaitu Watcher.guru. Hong Kong akan mengizinkan investor retail mengakses pertukaran cryptocurrency berlisensi. Nah, jadi memang informasi tersebut sangat valid sekali, bahkan sekarang sedang riak banyak di beberapa sosial media mengenai berita dari negara Cina yang katanya bakal mengizinkan kembali untuk investor retail ini memperjualbelikan cryptocurrency. Tapi dengan catatan beberapa bursa yang telah beredar atau beroperasional di negara Hong Kong ataupun Cina harus di bawah pengawasan dan juga regulator negara Cina tersebut ya. Nah, tetapi sekali lagi apakah dengan adanya suatu statement dan juga informasi seperti ini kepemimpinan dari negara Cina yaitu Xi Jinping akan mendukung terhadap cryptocurrency 100%? Tentu tidak ya. Ini hanya sekedar informasi seperti ini aja. Jadi sedikit demi sedikit lah ya secara perlahan. Intinya sekarang informasi positif itu datang dari negara Cina bahwa sekarang negara Cina itu mengizinkan kembali untuk investor retail bisa mengakses dan juga memperdagangkan cryptocurrency.
Dan regulator di seluruh dunia telah mengambil tindakan proaktif untuk membantu peningkatan permintaan cryptocurrency dengan dana investasi publik yang signifikan ke dalam pasar keuangan yang relatif baru. Regulator dipaksa untuk mengambil alih Hong Kong yang bertujuan untuk tetap menjadi yang terdepan sambil berhati-hati dalam merangkul aset digital. Telah membuat langkah yang signifikan, Komisi Sekuritas dan juga berjangka Hong Kong yaitu SFC mengumumkan keputusannya untuk mengizinkan investor retail mengakses bursa cryptocurrency. Namun penting untuk dicatat bahwa perkembangan ini datang dengan kondisi atau batasan tertentu. Jadi di dalam sebuah informasi seperti ini pun yang mungkin bapetinya dari negara Cina yaitu SFC, dia sebetulnya telah mengizinkan 100% terhadap masyarakatnya ataupun investor retail supaya bisa memperdagangkan cryptocurrency. Tapi dengan catatan di sini pun bahwa perkembangan ini datang dengan kondisi atau batasan tertentu. Jadi walaupun sepenuhnya telah didukung dan juga telah diizinkan, tapi adanya suatu kriteria dan juga batasan-batasan tertentu. Dan seperti yang telah ditunjukkan dalam sebuah tweet, SFC telah menekankan bahwa investor retail diizinkan untuk menggunakan pertukaran cryptocurrency berlisensi eksklusif. Pengumuman tanggal 23 Mei menyoroti pentingnya platform berlisensi. Badan pengawas telah mematuhi rencananya untuk memungkinkan investor individual terlibat dalam pembelian dan juga penjualan token utama seperti Bitcoin dan juga Ethereum. Dan itu akan dimulai pada tanggal 1 Juni mendatang. Nah, jadi di sini sangat bertepatan sekali ya, walaupun memang seperti yang telah ditunjukkan oleh regulator ataupun bapetinya negara Cina yaitu SFC, dia telah menekankan kembali bahwa ketika memang dari beberapa masyarakat ataupun investor menggunakan bursa cryptocurrency harus benar-benar yang memiliki lisensi ataupun dari tingkat kelegalannya itu sudah 100% legal dan juga terdaftar di regulator yang telah ditetapkan oleh negara Cina. Dan pengumuman itu pun sudah diumumkan tepat pada tanggal 23 Mei. Dan jadi kira-kira kapan nih masyarakat negara Cina bisa memperdagangkan cryptocurrency khususnya untuk Bitcoin dan juga Ethereum, mungkin juga dengan beberapa altcoin lainnya gitu, tepat pada tanggal 1 Juni. Bertepatan sekali dengan deadline yang sudah ditetapkan oleh negara US. Apakah US mampu bayar hutang atau potensi gagal bayar hutang? Nah, jadi spekulasi gua muncul itu sebetulnya datang dari sini ya. Karena tanggalnya itu bertepatan tanggal 1 Juni. Di mana posisi dari negara US sedang tertekan, tetapi kenapa sekarang alih-alih dari negara China membuat statement seperti ini dan bahkan mengizinkan kembali untuk beberapa masyarakat dan juga investor retail di negara China ini bisa memperdagangkan atau memperjualbelikan cryptocurrency dan bahkan akan mendukung beberapa bursa kripto untuk bisa beroperasional di negara China dengan catatan harus dilegalkan terlebih dahulu atau terdaftar di regulator. Seperti SFC ini ya. Ini adalah salah satu bapetinya di negara Cina. Dan untuk informasi selanjutnya datang dari Zheng Pengzhou, di mana dia juga telah ikut menanggapi dengan adanya suatu statement yang telah dikeluarkan oleh negara Cina. Nah, jadi dengan adanya kedua informasi tersebutlah gitu, tapi kenapa di sini Zheng Pengzhou hanya menanggapi dari salah satu informasinya saja, walaupun memang kedua informasi ini sama-sama akan dikeluarkan dan akan dimulai pada tanggal 1 Juni mendatang. Nah, jadi inilah ya yang gua maksudkan kenapa Zheng Pengzhou pro terhadap negara Cina, karena yang kita tahu Zheng Pengzhou ini adalah salah seorang CEO yang pro terhadap sektor cryptocurrency. Dimana mungkin untuk US sendiri ya, kenapa di sini untuk Zheng Pengzhou agak sedikit tidak peduli dengan adanya potensi gagal bayar utang dari negara Amerika Serikat, karena sebelumnya dari negara Amerika Serikat sendiri dia telah membuat pasukan gitu ya, bahwa dia akan membuat pasukan anti cryptocurrency. Mungkin sekarang fokus utama dari Zheng Pengzhou harus mendukung terlebih dahulu terhadap salah satu negara yang akan mulai terjun kembali dan akan mendukung terhadap sektor cryptocurrency. Dan jadi kurang lebih seperti ini informasi yang telah dikeluarkan oleh Zheng Pengzhou. Jadi CCTV China Central Television baru saja menyiarkan kripto. Dan ini masalah besar community berbahasa Cina berdengung secara historis. Liputan seperti ini menyebabkan bull run. Tidak mengatakan masa lalu, memprediksi masa depan dan bukan penasihat keuangan. Nah, jadi Zheng Pengzhou pun menangkapinya seperti ini gitu ya, dengan adanya suatu statement yang telah dikeluarkan oleh negara Cina. Jadi baru-baru ini ya untuk CCTV adalah salah satu media yang berasal dari negara Cina dengan singkatan CCTV ataupun China Central Television baru saja menyiarkan cryptocurrency, dan ini masalah besar komunitas berbahasa Cina berdengung. Jadi tentu ini salah satu kejutan gitu ya oleh beberapa negara-negara lain. Salah satunya untuk yang pro terhadap cryptocurrency. Karena Cina sebelumnya sangat-sangat benci sekali terhadap cryptocurrency, namun sekarang ternyata telah maniak cryptocurrency. Dan inilah yang harus diapresiasi oleh Zheng Pengzhou sendiri gitu ya. Dimana sekarang Cina mulai terjun kembali dan akan mendukung terhadap sektor industri cryptocurrency. Dan bahkan menurut Zheng Pengzhou secara historis liputan ini akan menyebabkan bull run di sektor industri cryptocurrency. Wow. Karena mungkin dengan adanya suatu statement seperti ini yang telah dinyatakan oleh Zheng Pengzhou, akan adanya dana segar yang masuk ke dalam sektor industri cryptocurrency. Jadi makanya spekulasi dari Zheng Pengzhou ataupun asumsinya
Dengan adanya suatu dukungan dari negara Cina, mungkin ini akan menyebabkan cryptocurrency bull run. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai update-update terbaru dari pembahasan kita kali ini. Yang pertama datang dari negara US, yang kedua China, dan yang ketiga datang dari Zheng Pengzhao. Ternyata Zheng Pengzhao lebih memperdulikan terhadap adanya suatu dukungan dari negara Cina yang akan terjun kembali ke dalam sektor cryptocurrency dibandingkan Sanchez harus menanggapi terhadap negara US yang katanya bakal potensi gagal bayar hutang. Nah, jadi kurang lebih seperti itu informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Apabila kalian memiliki opini pribadi atau pendapat pribadi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.